Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Zain Sulaiman di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada malam ini pengurus Lembaga Aswaja Center periode 2023-2024 Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Ikhlas Putra menyelenggarakan dialog interaktif. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pengurus Lembaga Aswaja Center periode 2023-2024 Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Ikhlas Putra sejak tanggal 28 Juni tahun 2024 menyelenggarakan acara Halaqah Aswaja. Pada malam hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 6 Juli tahun 2024, bertempat di Auditorium Raden As'ad, SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo, terlaksana acara dialog interaktif bersama Kiai Haji Abdul Mu'in Dizet yang didampingi oleh Ustadz Abdul Wahid selaku moderator. Orang tulus yang bisa mencintai, hanya orang tulus yang juga bisa loyal kepada ukhuwah nahdiyah tadi. Tanpa ketulusan, tanpa keikhlasan, ya kita akhirnya lebih sibuk dengan ukhuwah maliyah. Dialog interaktif ini merupakan acara puncak dari acara Halaqah Aswaja yang telah terlaksana mulai dari minggu kemarin. Acara kali ini dihadiri oleh beberapa peserta, di antaranya delegasi Rayon Ikhlas Nusantara dan para santri yang telah mendaftarkan diri. Para peserta sangat antusias, dibuktikan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber. Sebenarnya konsep Asy-Syafi'iyah yang akan disatukan jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Nyatanya ya seperti itu, baik dari dalam konsep agama ya, nasnya begitu, dan realitasnya juga begitu. Dan coba kita lihat ya, negara yang komunitas yang Ahlussunnah wal Jamaah kan banyak yang maju di negara Islam, terutama kalau negara Islam yang dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, itu ada yang maju sekali. Itu dari madhab ini gitu. Justru ada madhab Arabi ya agak maju-maju gitu, katanya progresif gitu ya, yang yang merasa progresif gitu. Nah, sampai sekarang ini yang sejak dulu sampai sekarang ulama yang paling pintar kan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada agama lain yang lebih pintar, yang di Syiah sendiri, orang Syiah itu begitu mengutip imam, ternyata imam kita yang dikutip itu Imam Sunni, dari ulama Sunni. Nah, dan sampai sekarang negara industrinya paling maju ya, selain Iran ya Turki. Nah, Turki kan Ahlussunnah wal Jamaah dan Sufi kayak kita itu, toh maju juga itu. Dia pernah menguasai dunia ibarat yang sangat panjang itu, dan sangat maju. Ketika Eropa masih tenggelam dalam kegelapan, dia sudah mencapai kemajuan yang sudah sangat tinggi. Inggris waktu itu masih menjadi negara kecil, takutan sama Turki gitu. Begini model negara di Skandinavia belum ada apa-apanya itu. Ada madhabnya Sunni, Syafi'i, sama Hanafi, tapi dia sangat maju dan Sufi. Sunni, Syafi'i, dan Sufi. Yang kata kalau Sufi kan tidak maju, ternyata dia sangat maju dalam hal teknologi. Dia tidak selalu begitu ya, itu kan memang kritiknya orang modernis seperti itu. Kalau Sunni itu sudah sampai sekarang yang kita terbukti kan, ulama sekarang yang Wahabi kan tidak ada yang pintar ulama itu. Kita ulama Sunni ada Abdul Zuhair, ada seperti itu, Syekh Rabatul Al-Buti, macam-macam. Orangnya hebat aja. Jadi ulama dunia yang dikenal yaitu gitu. Kalau mereka kan hanya coba Al-Bani ya, kemudian siapa itu? Ulama Wahabi yang dipegang dan meninggal, tidak punya. Nah, justru dari Ahlussunnah wal Jamaah banyak orang yang pintar dan juga dalam hal penguasaan teknologi ya, termasuk sangat maju gitu. Ini tidak benar sebentar. Kalau di Indonesia sebagai contoh ya, Muhammadiyah kan dicitrakan sebagai sangat maju karena orangnya progresif. Itu tidak semuanya, karena sejak dulu Muhammadiyah itu sangat pro dengan kekuasaan.
Jadi Muhammadiyah universitasnya kan sangat maju itu. Karena apa? Itu dibantu Orde Baru habis-habisan. Dibantu gedungnya, dibantu dosennya, dan diberi izin. Sementara NU tidak boleh bikin universitas. Jadi NU tahun 60 itu punya UNU itu banyak sekali. Sudah sangat maju. Tetapi NU tidak boleh punya universitas. Maka UNU itu dibubarkan, kemudian diambil oleh pemerintah atau ganti nama. Tidak boleh NU universitas itu. Sementara Muhammadiyah boleh, kemudian dikasih bantuan banyak. Jadi universitas maju kan begitu. Terus juga diberi rumah sakit, diberi panti sosial itu karena dibantu pemerintah, termasuk usahanya. NU usahanya tidak diberi kredit, Muhammadiyah diberi kredit. Makanya seluruh pusat industri NU itu di Klaten, di mana Sidoarjo, di Gresik, dan di Pekalongan, di Tasik, di Tegal itu mati semua gara-gara tidak dikasih pinjaman. Pinjaman nggak boleh waktu itu. Dikasih hanya Cina, Arab sama Ramang itu yang boleh. Selang waktu, sampai acara selesai, acara ini juga terdapat pembagian hadiah kepada pemenang lomba karya tulis ilmiah serta pemberian cenderamata oleh Ustadz Dr. Randes Rajil Gufron selaku Kabid Keamanan Pesantren kepada narasumber yaitu Kiai Haji Abdul Mu'in DZ. Acara ini diharapkan bisa memberi ilmu dan pemahaman tentang Aswaja dan NU kepada seluruh peserta, terutama seluruh santri, hingga mampu menjadi kader yang diharapkan oleh para ulama, terutama muassis Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Aswaja Center yang mendatangkan narasumber dari Depok, yang mana beliau Kiai Haji Abdul Mu'in DZ lahir di Jombang, dan alhamdulillah pada malam hari ini kami mendapatkan ilmu dari beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau atau dipaparkan di dalam dialog interaktif tadi. Kami mendapatkan beberapa poin di dalam dialog interaktif tersebut. Di antaranya yang pertama, bagaimana kita menanamkan ideologi An-Nahdiyah kita, menanamkan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, dan bagaimana kita menerapkan di dalam pemikiran-pemikiran tentang bermadhab, yang mana di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama kita harus berpegang di dalam ilmu ataupun kebermadhaban. Ini di dalam ketauhidan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan madhab di dalam fikih yang 4 sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau tadi. Acara dialog keaswajaan yang kita laksanakan ini merupakan acara yang sifatnya urgen di Aswaja Center, yang mendapat rekomendasi dari pengasuh, dan juga, bukan hanya acaranya yang kita mendapatkan rekomendasi, akan tapi dari narasumber itu merupakan rekomendasi dari pengasuh. Karena apa? Karena keilmuan narasumber ada kesambungan terhadap Pondok Pesantren Sukorejo. Narasumber merupakan orang yang aktif di NU, khususnya di pengurusan PBNU. Beliau juga merupakan mantan wasekjen PBNU pada eranya beliau. Harapan kami, Lembaga Aswaja Center kedepannya itu bisa mengadakan dialog atau seminar yang sifatnya itu nasional, bahkan sampai sifat internasional. Karena apa? Karena seminar keaswajaan atau dialog keaswajaan merupakan hal yang penting di Pondok Pesantren Sukorejo. Karena apa? Pondok Pesantren Sukorejo merupakan salah satu pondok pesantren yang sifatnya sangat urgen, karena salah satu muassis Pondok Pesantren Sukorejo merupakan pejuang atau merupakan pejuang besar di pengurusan Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin.